Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 61. Geralt benar-benar ingin mati. Oh sial, ada apa? Apakah Anda keluar hari ini tanpa membaca almanak? Mengapa Anda ditampar oleh Charlie satu demi satu? Bahkan jika dia bunuh diri. Lukisan ini ternyata nyata. Dan harganya lebih dari 200.000. Namun, dia sudah mengucapkan kata-katanya yang berani. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Haruskah dia makan meja? Mustahil. Kalau mobilnya terbakar kamu bisa beli lagi. Tapi bagaimana mejanya bisa dimakan? Jika Anda benar-benar memakannya, bukankah orang ingin mati? Teman sekelas lainnya juga mengejeknya saat ini. Oh, Geralt, kamu bilang makan mejanya sendiri. Tidakkah kamu menyesal lagi saat ini? Ya, semua orang masih menunggu penampilanmu. Tidak tahu siapa yang menamparkan meja tetapi sebuah suara datang. Brother Geralt, tolong mulai pertunjukan Anda. Ekspresi Geralt sangat jelek. Dan dia berseru semuanya. Teman sekelas, tidakkah kamu perlu bersedih hati saat ini? Tidak berperasaan, Charlie berkata sambil tersenyum. Anda memprovokasi masalah ini sendiri. Semua orang hanya mendesak Anda untuk memenuhi janji Anda. Mengapa Anda turun? Geralt tahu bahwa dia tidak bisa melupakan panen ini hari ini. Jadi dia hanya bisa menahan amarahnya. Dia berkata dengan suara yang menjengkelkan. Saya baru saja impulsif. Saya tidak tahu itu. Saya minta maaf kepada Charlie dan semua orang. Saya harap semua orang bisa memaafkan. Melihat dia tiba-tiba melunak, semua orang sangat terkejut. Apakah ini masih Geralt? Kapan dia mengakuinya? Tapi Geralt tidak punya pilihan. Apa yang harus dilakukan? Jika dia tidak mengakuinya, dia makan meja. Tidak mungkin memakannya. Jika dia bertindak tanpa malu-malu, dia pasti telah melakukan kemarahan publik. Dan semua orang masih tidak tahu bagaimana cara mengejeknya. Oleh karena itu, satu-satunya cara saat ini adalah mengakui kesalahan. Dan hanya dengan demikian dia dapat mengatasi rintangan ini. Benar saja. Begitu dia mengaku, beberapa teman sekelasnya berkata, oh, tidak mudah bagi Geralt untuk mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Selain itu, tidak mungkin semua orang benar-benar memaksa orang lain untuk memakan meja. Jadi lupakan saja. Benar. Lupakan. Tidak mungkin makan meja. Belum ada yang makan meja. Ayo kita mulai dengan cepat. Charlie juga tahu bahwa Geralt tidak mungkin makan di meja. Tapi sekarang dia mengakuinya. Tujuannya telah tercapai. Jika Anda berpura-pura dipaksa, Anda harus bersih-bersih. Namun, tidak cukup bagi Anda untuk berpura-pura menjadi begitu memaksa dan membereskan seperti ini. Itu baru permulaan. Dan akan ada lebih banyak penderitaan yang menunggunya nanti. Jadi dia berkata, karena Geralt telah mengakui kesalahannya dan meminta maaf, lupakan tentang makan di meja. Hari ini adalah hari ketika Stephen Hotel dibuka. Jadi jangan mencuri perhatian. Geralt menghela napas lega. Tapi di dalam hatinya, dia tidak sabar untuk membunuh Charlie untuk menghilangkan satu-satunya kebenciannya. Charlie juga tidak berencana untuk melepaskannya. Dia mengirim pesan teks ke Doris yang siapa wakil presiden perusahaan yang memiliki nama belakang White, dan putranya Geralt. Tolong periksa untuk saya. Doris yang dengan cepat menjawab ada seorang wakil presiden bernama Yonghai White, dan putranya bernama Geralt. Ada apa dengan ketua? Apa pesananmu? Charlie menjawab, hentikan dia dan biarkan dia pergi sekarang. Baik Pak. Geralt tidak tahu bahwa ayahnya telah dikeluarkan dari Emgrand Group dan sedang menjalani proses pengusiran di Emgrand Group.
Setelah akhirnya mengatasi mantra judi, dia menghela napas lega. Tetapi diam-diam dia berpikir bahwa dia harus menemukan kesempatan untuk membalas dendam pada Charlie. Bab 62. Lebih penting lagi, dia harus menemukan cara untuk mendapatkan kembali martabatnya di depan teman-teman sekelasnya. Jika tidak, setelah dipukul oleh Charlie 2 kali berturut-turut, bagaimana dia bisa berpura-pura menjadi tangguh di depan teman sekelasnya di masa depan? Ketika dia tidak tahu bagaimana mendapatkan statusnya kembali, tiba-tiba terdengar suara bising di pintu hotel. Semua orang melihat ke samping. Mereka melihat sekelompok anak muda yang jahat masuk. Semuanya bertato, memegang tongkat baseball, pipa air galvanis, dan sejenisnya. Mereka terlihat sangat tidak nyaman pada pandangan pertama. Melihat sekelompok orang masuk, ekspresi semua orang berubah. Terutama Stephen dan Lily. Mata mereka penuh ketakutan. Setelah kepala dengan wajah bekas luka itu masuk, dia pertama-tama melihat ke sekeliling aula, lalu menunjuk ke arah Stephen, dan berkata sambil menyebarkan bos, "Jangan menyapa sebelumnya untuk bisnis sebesar ini. Apakah Anda meremehkan kami?" Kakak beradik, wajah Lily pucat. Dia tersenyum dan berkata, "Apa yang kalian lakukan?" Sebelum pembukaan, Lily mendengar ada masyarakat yang memungut biaya perlindungan. Pemilik terakhir dari restoran ini dikatakan telah dihancurkan oleh para gangster ini dan harus memindahkan toko ini karena kebutuhan. Namun, Lily merasa, di dunia yang cerah, apakah orang-orang kulit hitam masih berani mengambil uang di siang hari bolong? Itu sebabnya dia memenangkan tempat ini dengan harga murah dan siap mengelolanya. Tanpa diduga, setelah dibuka, orang-orang dari komunitas ini akan datang ke sini. Scarface mengirimkan ketika berbisnis di sini. Secara alami kami ingin menjaga saudara kami Biao. Kami tidak ingin terlalu banyak. Beri kami 20% dari stok restoran Anda. Di masa depan, jika sesuatu terjadi pada Anda di sini, itu akan ditanggung oleh kami. Setelah itu, Scarface berkata dengan dingin, jika kamu tidak memberikannya, maka jangan salahkan aku karena mengisyaratkan sopan. Kamu harus menutup pintu hari ini. Mendengar harga ini, Stephen dan Lily sama-sama menarik napas. 20% dari saham diperlukan untuk satu suap. Ini menyambar siang hari. Beri kamu waktu sebentar untuk membengkokkannya. Tiba-tiba, Geralt merasa dia punya kesempatan untuk maju. Jadi dia segera keluar dan berkata, dengan siapa kalian? Scarface bertanya dengan senyum berkonspirasi, apa yang kamu? Apa aku harus melaporkannya padamu? Geralt bersenandung dan berkata, katakan padamu. Ayahku memiliki kontak hitam dan putih di Aurus Hill. Saya akan menelepon pemimpin zona pengembangan dan bertanya. Scarface menatap dengan rasa takut. Dan dengan ragu-ragu berkata, apakah kamu tahu para pemimpin zona pengembangan? Tentu saja, Geralt berkata dengan dingin. Keluarlah jika kamu tidak ingin mati. Scarface mengerutkan kening dan berkata, baiklah. Jika kamu dapat menemukan seseorang yang dapat berbicara, aku tidak akan datang ke toko ini di masa depan. Tetapi jika kamu tidak dapat mengakses, maka jangan salahkan aku karena maksudnya kejam kamu. Lily berkata dengan gugup, Saudara Geralt, tolong hubungi kami. Geralt tersenyum tipis dan berkata, jangan khawatir, saya akan memanggil para pemimpin zona pengembangan. Grup M Grand juga memiliki proyek di zona pengembangan. Dan ayah Geralt bertanggung jawab. Jadi pemimpin zona pengembangan memiliki banyak kontak dengan ayahnya. Dan dia juga mengenal Geralt. Geralt menelepon orang pertama secara langsung. Dan dia dengan sengaja meninggikan suaranya dan berkata, Paman Lee, mengapa ada sekelompok gangster di zona pengembangan yang memungut biaya perlindungan? Mereka semua datang ke urusan teman sekelas saya. Ada saat tertegun. Dan berkata lepas. Ada apa? Geralt menelepon orang pertama secara langsung. Dan dia dengan sengaja meninggikan suaranya dan berkata, Paman Lee,
Mengapa ada sekelompok gangster di zona pengembangan yang memungut biaya perlindungan? Mereka semua datang ke urusan teman sekelas saya. Ada saat tertegun. Dan berkata lepas. Ada apa? Gerald berkata seorang teman saya membuka sebuah restoran dan mengalami gangguan dan meminta biaya perlindungan. Jadi saya ingin bertanya kepada wali kota distrik Lee. Ujung tadi berpikir sejenak. Dan berkata dengan sedikit malu maaf untuk lepas pantai. Saya tidak peduli tentang hal-hal yang Anda katakan ini. Saya sedang rapat sekarang. Jadi saya akan menutup telepon. Tanpa menunggu Gerald berbicara. Dia menutup telepon. Gerald tercengang. Apa yang terjadi? Bukankah wali kota Lee selalu menipu ayahnya? Berharap mendapat lebih banyak investasi dari M Grand Group. Mengapa dia tidak mendengarkan sekarang? Dari mana Gerald mengetahui bahwa kabar bahwa ayahnya yang diusir dari M Grand Group telah menyebar ke seluruh pimpinan Aurus Hill? Bab 63. Gerald tidak tahu alasannya. Jadi dia sangat kesal. Sekarang begitu banyak teman sekelas yang menonton. Dia hanya bisa mengertakkan gigi dan mencari hubungan lain. Gerald menelepon lagi orang yang bertanggung jawab atas cabang keamanan publik distrik. Orang ini juga memiliki hubungan yang baik dengan ayahnya. Begitu telepon tersambung, Gerald langsung berkata, "Direktur Isaac, ini aku. Gerald, ada yang harus kulakukan di zona pengembangan." Karena itu, Gerald mengatakan masalah itu lagi. Pihak lain berkata dengan memalukan Gerald. Pihak lain adalah orang Abiao. Abiao adalah orangnya Tuan Orvel. Sebaiknya Anda tidak ikut campur dalam masalah ini. Gerald bertanya apakah kamu tidak peduli. Sisi lain berkata Anda juga harus mengetahui status Orvel. Gerald juga sedikit bingung. Dan berkata, kalau begitu kamu selalu bisa menyelamatkan muka dan membantu pihak lain. Kan? Pihak lain terkekeh dan berkata, saya benar-benar tidak bisa menjual wajah ini. Maaf. Gerald marah dan berkata, Isaac, saya ingat bahwa Anda masih ingin M Grand Group menyumbangkan sejumlah mobil polisi ke cabang Anda. Apakah kamu tidak menginginkannya? Pihak lain sama sekali tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Dan berkata dengan dingin Gerald, ayahmu telah dikeluarkan dari M Grand Group. Tidakkah kamu tahu? Diusir. Kapan itu terjadi? Setengah jam yang lalu. Pihak lain berkata. Lalu berkata kamu bisa mengetahuinya sendiri sebelum berbicara. Setelah berbicara, tutup telepon. Scarface melihatnya tertegun. Dan berkata sambil mencibir kenapa tidak dapat menemukan siapapun. Gerald hendak membuka mulutnya untuk berbicara. Tetapi tanpa diduga, Scarface menamparkan wajahnya. Dan Gerald terhuyung-huyung. Merobohkan meja dan kursi. Penonton gempar. Wajah semua orang pucat. Tetapi tidak ada yang berani melangkah maju untuk menghentikan wajah bekas luka ini. Apakah kamu berani memukulku? Gerald menutupi wajahnya. Wajahnya yang pucat menunjukkan kemarahan yang dalam. Apa yang salah dengan aku memukulmu? Scarface tersenyum. Dan menendang perut Gerald lagi. Menendang Gerald ke tanah. Dan tindak lanjutnya adalah pemukulan yang hebat. Gerald berteriak ketika dia dipukuli. Tetapi saat ini, tidak ada yang bisa membantunya. Setelah beberapa saat, Gerald dipukuli sampai di kepala babi. Wajahnya berlumuran darah tampak mengerikan. Gerald takut dipukuli. Menangis dan memohon kakak. Kakak, saya salah. Tolong berhenti berdetak. Salah. Scarface mendengus dingin baiklah. Lakukan saja. Anda sialan berpura-pura kuat dengan saya. Jika saya tidak membunuh Anda, bagaimana Anda akan bergaul? Setelah berbicara, sapa yang lain de Asterisman. Berikan aku pukulan telak. Masa segera bergegas, meninju dan menendang Gerald. Beberapa orang bahkan memukulinya dengan tongkat baseball. Adegan itu sangat mengerikan. Melihat bahwa Gerald dipukuli sampai mati. Scarface berjalan di depan Stephen saat ini. Dan mengancam dengan dingin temanmu berpura-pura memaksa dengan saya. 20% asli sekarang menjadi 40%. Jika Anda tidak setuju,
Takdirnya juga menanti Anda. Stephen panik. Tetapi jika dia menyia-nyiakan 40% sahamnya sekaligus, bukankah dia akan menjadi pemegang pekerjaan paruh waktu untuk geng ini? Jadi dia mengumpulkan keberanian dan berkata, jika Anda ingin 40%, maka Anda mungkin juga membunuh saya. Scar mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, oke. Maka aku akan memenuhi keinginanmu. Setelah berbicara, dia segera mengeluarkan pisau tajam dari sakunya. Semua orang ketakutan. Dan teman sekelas wanita itu bahkan berteriak. Charlie melihat bahwa bekas luka itu akan menimpa Stephen. Dan segera berseru, turunkan pisaunya untukku. Scarface menoleh dan mengutuk. Siapa yang ingin mati? Bab 64. Memalingkan kepalanya. Dia melihat Charlie. Matanya bingung pada awalnya. Dan kemudian berubah menjadi kepanikan yang dalam. Dia berlutut di tanah dengan sentakan. Ketika semua orang belum pulih, wajah bekas luka telah kehilangan pisau tajamnya. Membanting busurnya ke kiri dan ke kanan. Dan mengakumer. Charlie. Maaf. Aku tidak tahu kamu ada di sini. Aku tidak melihatmu di sini. Charlie terkejut sejenak. Menatap Scarface. Dan berkata, apakah kau mengenalku? Scarface mengangguk dengan penuh semangat. Dan berkata, Charlie. Saya bawahan Brother Biao. Saya telah melihat Anda di Classic Mansion. Charlie tiba-tiba menyadari. Ternyata begitu. Itu adalah adik laki-laki Orvel yang diganggu oleh Geralt dan Harold di rumah klasik hari itu. Bernama Biao. Orang ini adalah bawahan Biao. Pantas saja dia begitu takut melihatnya. Orvel melihat kakinya lemah. Apalagi adik Orvel. Teman sekelasnya kaget. Lily juga terkejut seolah-olah dalam mimpi. Semua orang tidak mengerti mengapa saudara laki-laki Dao yang galak, wajah bekas luka yang bahkan berani ditampar Geralt, akan berlutut untuk Charlie. Menantu laki-laki. Masih menunjukkan ekspresi takut pada Charlie. Claire juga tercengang dan bertanya pada Charlie. Ada apa? Apakah kamu mengenalnya? Charlie takut dia akan salah paham bahwa dia ada hubungannya dengan dunia bawah. Dan buru-buru berkata, aku tidak kenal dia. Ketika Scarface melihat ini, dia buru-buru berkata, saya tidak mengenal Tuan Charlie. Dan Tuan Charlie tidak mengenal saya. Saya terus mendengar tentang nama Tuan Charlie dan saya mengaguminya. Ini menantu dolar Sole. Pria ini menghormati Charlie. Semua orang tidak bisa menerima kenyataan ini. Sungguh ajaib. Scarface buru-buru berkata pada Stephen. Kamu adalah teman Tuan Charlie. Mulai sekarang, restoran Anda akan dilindungi oleh saya. Dan saya tidak akan membebankan biaya perlindungan apapun. Jika terjadi sesuatu, saya akan membantu Anda menyelesaikannya. Saat ucapan ini keluar, semua orang terkejut. Lily menangis karena terkejut di dalam hatinya. Pada hari ini, kontrasnya terlalu menarik. Karena wajah Charlie, mereka menghemat 40 bagian. Lebih penting lagi, wajah bekas luka ini bersedia menutupi hotel secara gratis untuk menjilat Charlie. Sekarang mereka bisa berbisnis dengan tenang. Charlie adalah anugerah yang menyelamatkan hidup. Stephen juga berterima kasih. Dan berkata dengan tulus, Charlie, saya sangat berterima kasih atas masalah ini. Charlie tersenyum dan berkata, terima kasih. Kamu terlalu berpandangan jauh. Scarface memandang Geralt, yang telah dipukuli sampai pingsan, dan berkata dengan ngeri dan khawatir, maaf, Tuan Charlie, saya memukul teman Anda. Charlie berkata dengan ringan, tidak masalah. Dia bukan temanku. Hanya kenalan. Dan tidak ada persahabatan. Lagi pula, dia berkata lagi, kamu mengirim dia ke rumah sakit. Jangan mempengaruhi upacara pembukaan di sini. Scarface segera mengangguk, kalau begitu kita akan mengirimnya ke rumah sakit. Tuan Charlie, lanjutkan. Kami tidak akan mengganggu. Setelah selesai berbicara, dia buru-buru menyapa saudara-saudara, mengangkat Geralt yang tidak sadarkan diri, dan bergegas pergi. Semua orang menatap mata Charlie. Dari penghinaan hingga keterkejutan,
Dari keterkejutan hingga kekaguman. Tidak ada yang tahu mengapa Charlie memiliki energi yang begitu besar. Menantu yang tinggal di dalam ini sepertinya tiba-tiba menjadi orang lain. Di perjamuan, banyak orang menjilat Charlie, termasuk Lily. Yang pertama merendahkan Charlie. Lily sekarang memuja Charlie sebagai dewa sejati. Dan dia terus mengungkapkan rasa terima kasihnya dan bahkan menawarkan tagihan gratis permanen. Charlie tidak peduli tentang itu. Dia hanya menatap Stephen. Dan itu sedikit merepotkan Stephen. Tetapi di mata orang lain, apa yang dia lakukan hari ini agak ajaib. Semua orang ingin tahu apa yang terjadi dengan menantu yang tinggal di rumah yang makan nasi lembut ini. Bab 65. Claire juga sangat penasaran dengan apa yang terjadi hari ini. Pertama, BMW 520 Charlie. Kenapa 2 kali lebih cepat dari BMW 540 milik Geralt? Lalu ada lukisan kuno Charlie ratusan ribu. Juga, mengapa Charlie mengenal orang-orang di dunia bawah? Dan orang-orang diberi banyak wajah. Dalam perjalanan pulang, Charlie menjelaskannya. Dia memberitahu Claire bahwa BMW 520 ini adalah mobil uji coba yang dimodifikasi oleh toko 4S. Agar pengguna salah mengira bahwa mobil ini sangat bertenaga, ia melakukan sedikit modifikasi. Claire tidak tahu banyak tentang mobil, jadi dia percaya itu konyol. Mengenai lukisan tentang kuno, sudah dijelaskan sebelumnya. Namun, masalah bekas luka agak rumit. Lagi pula, apa yang disebutnya Tuan Charlie satu persatu disebut ketekunan. Dan Charlie tidak bisa menjelaskannya. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengatakan bahwa kakak tertua yang melirik bekas luka ini adalah kerabat temannya sendiri. Dia pernah melihatnya di pesta teman sebelumnya. Dan dia juga menghormatinya karena wajah temannya. Claire merasa ada yang tidak beres. Tapi melihat kepastian Charlie, dia tahu tidak ada gunanya bertanya lebih jauh. Jadi dia tidak bertanya lebih banyak. Elsa telah mengamati Charlie. Dan dia merasa bahwa Charlie tidak mudah. Jadi dia memutuskan untuk mengamatinya di masa depan untuk melihat rahasia apa yang dia miliki. Geralt berkata sengsara. Dia mengalami koma saat dikirim ke rumah sakit. Ayahnya dikeluarkan dari Emgrand Group dan diketahui telah menggunakan posisinya untuk keuntungan pribadi. Dia telah digugat oleh Departemen Hukum Emgrand Group dan segera ditangkap oleh Badan Keamanan Publik. Bisa disebut rumah Geralt sudah selesai dibangun. Namun, keluarga Geralt tidak terkenal di Aurus Hill. Dan tidak ada yang peduli tentang hidup dan mati mereka. Mereka yang benar-benar menarik perhatian semua orang adalah para taipan tingkat dewa dan tokoh besar misterius yang akan berada di Taman Gantung Shangri-La. Semua orang tidak sabar untuk tahu siapa dia. Apakah ini orang yang sama? Segera, tibalah waktunya untuk ulang tahun pernikahan. Karena dia sudah lama memberitahu Claire bahwa dia ingin memberi kejutan. Charlie memaksa Claire untuk mengenakan gaun malam putih yang mulia dan elegan sebelum pergi keluar. Claire dengan pasrah setuju. Dan pada saat yang sama dia bertanya ini hanya keluar untuk makan. Mengapa Anda harus membiarkan saya mengenakan pakaian formal seperti itu? Meskipun hari ini adalah hari jadi pernikahan kita. Tidak perlu terlalu megah. Bukan? Charlie tersenyum dan berkata, hari ini adalah ulang tahun ketiga kita. Tentunya akan lebih formal. Saya sudah memesan tempat makan. Pengaturan untuk malam ini dijamin akan memuaskan Anda. Dia telah melakukan pekerjaan yang baik dalam menjaga rahasia akhir-akhir ini. Dan istrinya tidak meremehkannya. Claire tersenyum ringan. Dan dia sangat tersentuh. Dalam 2 tahun pertama ulang tahun pernikahan mereka, keduanya menghabiskannya di rumah dengan santai. Meski bukan hal yang aneh, Charlie saat itu bahkan tidak punya uang. Ia akan menyiapkan beberapa hadiah kecil untuk menyenangkan hatinya. Namun, tahun ini Charlie menjadi sangat berbeda dan tetap misterius. Namun malah membuatnya tidak dapat menebak trik baru apa yang ingin dibuat oleh suaminya yang tinggal di dalam. Setelah beberapa saat, mereka berdua berganti pakaian.
keluar dan naik taksi menuju ke Hotel Shangri-La. Charlie melangkah keluar dari mobil, memandang Claire yang berdiri di bawahnya. Matanya lembut tak terlukiskan, dan berkata, "Claire, malam ini, kita di sini untuk merayakan ulang tahun pernikahan ketiga. Bagaimana menurut Anda?" Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.